Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bawa ucapan syukur melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami membawa seluruh kehidupan kami dan keberadaan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Bahwasannya kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Engkau dengan hati yang takut dan gentar kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang layak terima segala pujian dan hormat dan kuasa dari kami. Engkau layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Biar datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati kami, di hidup kami seperti di surga. Kami percaya pada saat kami datang bersatu hati mencari wajah Tuhan pagi hari ini, kami datang beribadah dengan kesungguhan hati kami. Kami akan mengalami kuasa ibadah di dalam hidup kami Tuhan. Dan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir memenuhi setiap kami. Tuhan, kami berdoa berkati setiap umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Hantarkan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dari awal sampai akhir untuk ibadah kami ini Tuhan. Dan berkati lewat setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap yang memuji Tuhan katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih Allah sungguh tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Rahmatnya selalu baru dalam hidup kita. Selalu baru
kekuatan kita, amin. Dia gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Hati kita mau terus percaya, karena walau apapun yang terjadi, walau ada badai di dalam kehidupan kita, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Dialah gunung batu kita yang menolong kita dan menopang kita, amin. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Hati kita mau terus percaya kepada Dia. Walaupun apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, kita mau terus percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita, Allah yang hidup, yang selalu menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari rasakan kasih-Nya pagi hari ini. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Biar musik mengalunkan pujian ini, mari kita mau berhadapan di hadapan Tuhan. Kita mau bersaat teduh di hadapan Dia.
menyatakan segala kasih-Nya, bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang mengasihi saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan saudara dan saya, karena kasih-Nya yang begitu besar buat saudara dan saya. Dia mengerti segala tetesan air mata saudara, pergumulan saudara. Dia tahu dan apa yang saudara hadapi pada pagi hari ini. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian, tetapi Dia selalu menopang saudara dan saya dengan tangan kasih-Nya yang membawa kemenangan. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik Tuhan, kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Katakan dengan segenap hati. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang baik, sungguh baik. Besar Tuhan kasih setiamu bagi kami. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Kau Bapa yang baik, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh amat baik. Kami sembah Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau menerima kami apa adanya, kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Ya Rabasi, ya Ramasane. Urababasi, ya Ramasane, ya Ramasane, ya Ramasane. Sembah Tuhan, sembah Yesus Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kami Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami.
dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, kekuatan kami, dan seluruh kehidupan kami. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang begitu mempedulikan kami, yang menerima kami apa adanya Tuhan. Bukan karena apa kami Tuhan, apa adanya kami, tapi Kau menerima kami Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami hidup yang kekal, yang selalu memberikan kami pengharapan yang baru, yang selalu menepati janji-janjinya. Pemeliharaan yang sempurna selalu ada bagi kami, dan kami rasakan setiap hari Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan selamanya dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu untuk menerangi setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Urapi kami semua supaya kami boleh layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, dan firman itu memerdekakan kami, membebaskan kami, memberikan kami jalan keluar, memperbaiki segala kelakuan kami. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa, yang sanggup Tuhan untuk mengubah seluruh kehidupan kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Berbicaralah pada kami pada pagi hari ini, dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau pakai dia Tuhan, dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya biar perkataan Allah saja yang menguasai dia. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara silakan duduk. Shalom. Gimana kabar? YPKDI. Keluarga kita. Makasih puji Tuhan, masih semangat. Terima kasih buat Pak Gembala kita, Bu Gembala yang mengizinkan saya pada hari ini sharing kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berakhir, saudaraku. Tuhan selalu menyertai, menjaga, memelihara kita. Hingga sampai detik ini kita masih semangat. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudaraku. Ya, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Lukas pasal 6. Bisa baca? Bisa ya, saudaraku. Oh, tapi kecil-kecil ya. Oke. Boleh kita baca bergantian? Lukas pasal 26 pasal 6 ayat 27 sampai 36, saudaraku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa yang menapar pipimu yang satu, berikanlah juga padanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Sebab jikalau berbuat salah. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terima kasih. Banyak ini. Salah-salah ya. Ya, puji Tuhan saudaraku. Kembali kepada perikopnya tadi. Ya, saudaraku, pada hari ini tema kita dipanggil untuk mengasihi musuh, saudaraku. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, saudaraku, ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal, saudaraku? Karena mengasihi musuh itu, saudaraku, susah. Jangankan kita mengasihi musuh, saudaraku ya. Kadang-kadang mengasihi istri aja susah. Benar gak? Benar gak? Kenapa? Kenapa susah, saudaraku? Karena waktu kita menikah, ya, kita berada di dua dunia, saudara. Ya, kita berada di dua dunia. Ya. Kalau istri kita diajar, dididik dalam keluarga yang baik, tapi kalau kita diajar dengan keluarga yang otoriter, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, mengasihi itu kadang-kadang ada syaratnya. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa lakukan. Kenapa, saudaraku? Kita dipersatukan, saudaraku, bukan untuk menyamakan, tapi sebenarnya untuk melengkapi. Apalagi mengasihi musuh, saudaraku. Ya. Kalau kita diajar, dididik, saudaraku, dalam pola, saudaraku, atau ajaran yang sangat disiplin, saudaraku, ya. Jadi kalau istri kita diajar dengan pola kasih, saudaraku, terbentur. Jadi itu membuat sebuah tantangan, saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri. Kenapa, saudaraku? Tapi saya mau katakan bahwa mengasihi istri udah harga mati, saudaraku. Tidak boleh ditawar-tawar. Kenapa? Ingat, cinta sejati adalah mengasihi sekalipun harus terluka, saudara. Kadang-kadang, saudaraku, istri kita ngomong saudaraku, bawel, rewel, cerewet, saudaraku. Coba lihat istrinya kiri kanan yang punya suami. Coba lihat wajahnya. Ada apa di wajahnya? Ada dendam, ada sukacita, ada amarah, ada tekanan. Coba lihat, saudaraku, baik-baik. Perhatikan wajahnya. Ayo, yang suami-suami. Perhatikan wajah istrinya. Ada apa, saudaraku? Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku. Ya. Tapi kita bersyukur, saudaraku. Kita ditempatkan orang-orang yang bawel dan cerewet supaya kita dibentuk, saudaraku. Supaya kita bisa menyatukan, saudaraku, apa
yang sebenarnya kita lakukan, saudara. Coba kalau kita, saudaraku, tidak ada istri ngomel, cerewet, ya, yang memperhatikan kita, bukannya kita ini laki-laki liar? Pasti, saudaraku. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan menempatkan istri kita bukan kebetulan. Tapi untuk memperlengkapi kita apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Ya, ingat, istri bukan musuh, tetapi pewaris kerajaan Allah. Saudaraku, kadang-kadang kalau istri ngomong, saudaraku, katanya hati kita ini, saudaraku, terluka. Bagaimana kalau terluka, saudaraku? Udah terluka dikasih garam lagi, saudara. Bagaimana rasanya? Sakit, saudaraku. Ya. Tetapi Tuhan memberikan itu supaya kita, saudaraku, bisa sabar. Bisa menghadapi setiap masalah, tantangan, saudaraku. Bukan hanya sekedar. Ya. Coba, saudaraku, kalau kita, ya, sebagai laki-laki belum percaya dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, saudaraku? Pasti memiliki sesuatu yang sangat-sangat otoriter, saudaraku. Ya, untuk kita lakukan dalam keluarga kita. Makanya saya katakan tadi, saudaraku, mengasihi musuh aja jauh sekali, saudaraku. Tapi kita mengasihi istri dan anak-anak kita. Tidak ada lagi, saudaraku, tawar-menawar. Itu harga mati, saudaraku. Ya. Harga mati yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita alami. Nah, pada hari ini, saudaraku, kita membahas mengenai dipanggil untuk mengasihi musuh, saudaraku. Jadi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi musuh itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tetapi yang masuk akal dalam pikiran kita adalah, saudaraku, membenci. Itu yang masuk akal. Benar, saudaraku. Ya, benar. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi musuh. Kenapa, saudaraku? Ya, kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan sesuatu di dalamnya, saudaraku. Ada sesuatu. Karena Tuhan tidak mau samakan kita dengan dunia ini. Tuhan membedakan kita dengan dunia ini. Saudaraku, kekristenan dipanggil untuk keluar dari maut dan masuk ke dalam hidup. Ya. Kekristenan dipanggil untuk keluar dari maut, saudaraku, dan masuk ke dalam hidup. Ya. Banyak hal, saudaraku, yang bisa kita lakukan untuk memberitakan karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya, salah satunya adalah mengasihi musuh. Dan Tuhan mengajarkan gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa terima. Kenapa, saudaraku? Karena pola didik kita selama ini, saudaraku, yang diajarkan kepada kita, saudaraku, bertentangan. Sangat bertentangan. Kalau pola itu sudah dibentuk, saudaraku, tinggal dicetak jadi, saudaraku. Ya. Pola itu kalau udah dibikin, saudaraku, dicetak jadi. Jadilah seperti itu, saudaraku. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang lain. Yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita baca ayat firman Tuhannya tadi, saudaraku, dalam Lukas 6 ayat 27, saudaraku. Jelas sekali, saudaraku. Yesus memulai
Permusuhan itu mulai, saudaraku, sejak kisah Kain dan Habel, saudaraku. Sejak kisah Kain dan Habel mengalami sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ya. Waktu Kain membunuh Habel itu sangat luar biasa, saudaraku. Permusuhan itu dimulai dari keluarga dan saudara kandung sendiri, saudaraku. Ya. Makanya setiap manusia pasti memiliki musuh. Musuhnya itu siapa, saudara? Waktu Kain membunuh Habel, saudaraku, hanya gara-gara persembahan. Persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Sementara Kain persembahannya ditolak, tidak diterima. Akhirnya apa yang timbul, saudaraku? Timbul amarah, dendam, sakit hati, saudaraku, kecemburuan. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan kita, saudaraku. Kita bersyukur kepada satu pribadi yang mengajarin kita, ya, yang mengajarkan kita lewat pelayanannya, saudaraku, lewat kehidupannya, lewat ajaran yang diajarin, saudaraku. Kita bersyukur. Siapa dia? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Tapi kalau kita katakan, saudaraku, bahwa sebentar dulu ya. Kalau kita katakan bahwa, saudaraku, mengasihi musuh itu sulit, berat, itu secara akal, masuk akal, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena tidak mungkin. Tapi Tuhan mau yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lewat apa, saudaraku? Lewat apa? Tuhan mau lakukan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan setiap hari, aku mengasihimu. Sementara tindakan untuk melakukan tidak ada, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi musuh aja. Tuhan lakukan yang luar biasa supaya kita bisa. Apalagi mengasihi istri kita, saudaraku. Apalagi mengasihi keluarga kita. Apalagi mengasihi anak-anak kita, saudaraku. Itu hal yang luar biasa. Ya. Di dalam ayat 27, saudaraku, dikatakan begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yesus mulai ini kalimat, saudaraku, satu kalimat, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Apa artinya, saudaraku? Kepada orang yang mendengarkan dia, kepada orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Haleluya. Ya, pengajaran Taurat tertanam dalam pemahaman dan kebiasaan mereka sebagai hukum yang masuk akal. Jika mata ganti mata, disebut, saudaraku, sehingga akan sangat sulit bagi mereka yang menerima suatu pengajaran yang tak masuk akal, saudaraku. Ya. Karena selama ini kita sudah diajari dengan pola-pola yang masuk akal. Akhirnya, saudaraku, untuk menerima tidak masuk akal sulit sekali. Tapi bagaimana cara merubahnya? Karena itulah Yesus memulai kalimat, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Akhirnya sungguh-sungguh mendengarkan aku bersama denganku. Artinya bahwa pengajaran tersebut adalah yang sangat sulit diterima. Apalagi dilakukan secara next. Ya. Nah, di sini, saudaraku, ada 3 hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku. Yang pertama, siapakah musuh yang dimaksud? Bagaimana kita memperlakukan musuh atau mereka seperti yang Tuhan mau? Dan yang ketiga, bagaimana agar kita bisa mampu memperlakukan mereka musuh seperti yang Tuhan mau?
Itu yang kita pelajari saudara, yang kita bahas pada hari ini. Lanjut. Nah, saudaraku, keterangan yang pertama, kata musuh menuju kepada pengertian orang. Atau kata mendak berarti kita mendefinisikan orang sebagai musuh itu siapa? Saudaraku, dalam Lukas pasal 6 27-36 jelas saudaraku, menurut Lukas musuh itu adalah siapa saudaraku? Orang yang membencimu, orang yang mengutukmu, orang yang mencacimu, orang yang menamparmu, orang yang mengambil dan meminta apa yang menjadi milikmu itu musuh saudaraku. Ya, itu musuh saudaraku. Jadi, apa yang kita rasakan jika diperlakukan seperti itu? Apa yang kita rasakan saudaraku? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Jika kita diperlakukan seperti itu. Next. Diperlakukan saudaraku adalah sakit. Sakit saudaraku. Ya. Kalau dibenci, dicaci maki, saudaraku, sakit ya. Sakit saudaraku. Sakit hatiku, kau buat begitu. Jadi musuh dalam pembahasan ini adalah orang yang menyakiti hati saudaraku. Perasaan bahkan fisik kita, itulah musuh. Ya, pernah sakit hati? Ya, pernah dipukul fisiknya? Ya. Kalau saya dulu saudaraku begini saudaraku. Karena ajaran ya, mungkin budaya dan ajaran kita orang Sumatera sana dengan orang Pontianak atau orang Cina saudaraku sangat beda. Kalau saya dulu saudaraku, ya waktu sekolah, kalau saya berantem, dipukul, saudaraku. Kalau saya tidak melawan, dikatai apa saya? Kamu perempuan, gak bisa, kamu banci. Ya, pulang ke rumah. Kalau kamu laki-laki, kamu ditonjok satu, balas 2 kali. Wow, keras saudaraku. Benar gak? Benar gak? Itu ajarannya saudaraku. Makanya waktu saya SD sampai, waduh, ngeri saudaraku. Kalau kamu ditonjok sekali, tonjok 2 kali saudaraku. Wow, ajaran. Memang itu pola ajaran dari bangsa dan negara kita saudaraku. Alias tanah kelahiran kita. Ya, pola pengejaran seperti itu. Makanya kalau orang-orang Sumatera itu saudaraku harus punya anak laki-laki. Supaya nanti kalau ada adanya perempuan satu bisa diawasi saudaraku. Seperti itu. Jadi itu sangat-sangat keras, sangat sulit diterima hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi oleh karena itu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, lewat apa saudara? Next. Ya. Kedua, bagaimana kita memperlakukan mereka seperti yang Tuhan mau? Kita memperlakukan musuh kita dengan dasar apa saudaraku? Kasih saudaraku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Seperti itu saudara. Lewat kasih saudaraku. Baru kita bisa melakukan dan menerima seperti itu saudara. Tidak masuk akal. Hanya lewat kasih. Ya. Kenapa saudara? Karena kasih saudaraku ada 2 macam. Ya, kasih agape dan kasih eros. Dunia bisa mengasihi. Dengan apa saudaraku? Dengan syarat. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan saudaraku ya. Dia pakai syarat. Mutlak. Ya, mutlak. Sebenarnya yang harus kita lakukan harga mati mengasihi. Karena Tuhan mengajarkan kita kasih saudaraku. Kasih agape adalah sifat dari Allah. Ya, kasih Allah yaitu kasih tanpa syarat.
kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengasihi yang rendah, saudaraku. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu yang Tuhan mau. Karena itulah Kristus menasihati kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mendengarkan Kristus. Ketika kita percaya kepada Roh Kudus ada dalam dan tinggal di dalam hidup kita, supaya mengasihi musuh kita dengan kasih agape, saudaraku. Kenapa harus kasih agape, saudaraku? Kenapa? Karena kasih agape adalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar kasih seperti dunia ini. Kasih yang tak pernah bersyarat, saudaraku. Kasih yang tidak ada syaratnya. Kasih yang mau berkorban. Itu yang Tuhan ajarkan, saudaraku. Jadi kita bisa mengasihi musuh karena ini, saudaraku. Ya, bukan karena apa-apa, saudaraku. Bukan karena ada apanya. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa lewat itu, saudaraku. Lanjut. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mampu memperlakukan mereka seperti yang Tuhan mau. Ya. Untuk memperlakukan mereka, saudaraku, musuh kita butuh sesuatu yang menyemangatin kita untuk melakukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, saudaraku. Apa yang bisa menyemangatin kita, saudaraku? Apa harapan kita? Ya, yang menyemangati bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Tuhan lebih dulu berkorban demi aku. Tuhan lebih mati di kayu salib dibanding dengan aku. Tuhan sudah menebus dosaku. Itu, saudaraku, yang bisa menyemangati kita. Karena kemampuan kita untuk mau mengasihi musuh tergantung pada semangat apa yang kita punya, saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang semangat tampil beda, saudaraku. Amin, saudaraku. Semangat tampil beda. Yes, saudaraku. Di dalam ayat 32 dan 33. Kenapa semangat tampil beda, saudaraku? Kalau semangatnya sama dengan dunia ini, gak ada bedanya. Tetapi apa yang membuat berbeda? Karena roh Tuhan ada di dalam kita, saudaraku. Yang menyala-nyala. Yang membakar setiap hati. Yang membakar setiap jiwa kita, saudaraku. Ya, itu yang membuat kita beda, saudaraku. Berarti kita mengasihi bukan karena, saudaraku, belas kasihan. Bukan. Tetapi karena Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, saudaraku, oleh Tuhan. Makanya secara spontan bisa keluar, saudaraku. Kita mengasihi. Tidak mikir. Itu yang Tuhan mau. Itu yang membuat kita beda, saudaraku. Dan semangat memberi bukan menerima, saudaraku. Amin, saya percaya yang ada di sini, saudaraku. Semangat pasti memberi, saudaraku, ya. Bukan menerima. Apa yang mau kita berikan, saudaraku? Hah? Apa yang kita mau berikan? Uang kita, harta kita, saudaraku? Mungkin bukan itu yang duluan. Tapi kita memberikan hati kita, saudaraku. Ya. Kita memberikan teladan, contoh kepada orang-orang yang rendah, saudara. Siapa orang yang rendah, saudara? Siapa orang yang rendah? Orang yang rendah, orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang rendah, orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, itu orang yang rendah. Tapi orang yang tinggi adalah orang yang memiliki Tuhan Yesus. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Lanjut. Habis kali ya. Haleluya. Amin. Semangat. Yes. Ini saudaraku. Berbahagialah kita yang mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Seperti Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah berbuat baik, lebih baik, sangat baik. Demi kebaikan dan kebajikan kita. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian warisan yang kekal. Ya, yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera, saudaraku. Jadi mengasihi, saudaraku, bukan mikir-mikir, tetapi mengasihi adalah harga mati, saudara. Ya. Ya. Jadi kalau mengasihi istri, saudaraku, jangan mikir-mikir.
Kalau sudah Tuhan menempatkan istri di samping kita, saudaraku ya, nikmati, saudaraku, nikmatin, dan saudara rasakan apa yang sebenarnya Tuhan ajarkan kita, saudaraku. Karena istri, saudaraku, tidak bisa ditukar tambah. Amin, saudaraku. Atau kita berpikir begini, saudaraku. Kita pergi kepada dealernya. Pak, saya tidak mau pakai lagi. Saya pengen yang baru. Bodi yang baru. Mesin yang baru. Semua yang baru. Kata dealernya, bosnya, geleng-geleng kepala. Kalau orang dunia, saudaraku, mungkin begini, ambil golok leher, saudaraku. Tetapi dia berkata begini, saudaraku. Ma, ini orang yang tidak tahu diri. Ambil pulpen papa itu. Ini orang yang tidak tahu diri. Saya, apa saudaraku? Apa? Saya menghapus ini dia di dalam warisan, saudara. Tetapi kita mendengar itu, saudaraku. Kita mendengar warisan, saudaraku. Berarti gak jadi, Pak, gak jadi, Pak, gak jadi tukar tambah, Pak. Saya kan ahli warisnya ya, Pak ya. Yang penting ada warisannya, Pak. Ya, gak jadi tukar tambah. Saya menghapus atau di dalam buku warisan. Apa artinya, saudaraku? Kalau dia berkata begitu, berarti dia Tuhan yang baik, Bapa yang baik, saudara. Ya, tidak ada tawar menara. Untuk melakukan, saudaraku, mengasihi musuh, saudaraku, mengasihi sesama, saudaraku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal kasih Tuhan, saudaraku, tidak ditawar-tawar, saudaraku. Itu harga mati. Coba kita periksa diri kita, saudaraku. Apa yang kita rasakan saat ini? Apakah seringkali kalau saudaraku, kalau kita melakukan sesuatu dengan syarat, ya, kita sayang sama istri aja, saudaraku, susah, saudaraku. Tapi orang yang mengasihi istri, saudaraku, hanya orang yang memiliki roh, saudaraku. Roh apa itu? Ya, kenapa, saudaraku, saya kembalikan kepada keluarga dan istri? Karena permusuhan mulai dari keluarga, saudaraku. Apalagi saudara kandung membunuh, saudaraku ya. Kenapa? Harus memiliki roh halus, saudaraku. Kita sebagai suami harus memiliki roh halus. Istri tidak bisa menerima roh kasar. Roh amarah tidak bisa menerima itu, saudaraku. Apa itu roh hasil? Apa itu roh halus? Kasihi dia, cintai dia, belai dia, mengerti dia, dengarkan dia. Itu roh halus, saudaraku. Bukan roh kasar. Kamu mau apa, mau ini, mau. Bukan, saudaraku. Istri tidak bisa menerima roh kasar. Amin, istri-istri. Hah? Tidak bisa menerima roh kasar kan? Menerima roh halus. Jadi suami, ya, perhatikan. Saudara kita sebagai suami, milikilah roh halus, ya, untuk menyayangi istri kita. Amin. Saya percaya, saudaraku, janji Tuhan pada hari ini, iya dan amin dalam kehidupan kita. Jadi mengasihi musuh, saudaraku, tidak susah kan? Tidak susah. Kita memberikan hati kita. Ya, memberikan kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus telah dani buat kita, saudaraku. Itu yang kita contohi. Ya, biarlah pola pikir kita selama ini, pola ajaran kita yang sudah penuh, ya, otak kita, hati kita, saudaraku, kita lepaskan. Berarti hal yang masuk akal, ya, saudaraku, bukan saya bilang ditolak, saudaraku, tapi dipelan sedikit-sedikit. Tapi yang tidak masuk akal, Tuhan janjikan itu buat kita. Karena di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Di situ Tuhan menyatakan janjinya, saudaraku. Lewat apa yang tidak masuk akal. Itu yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya percaya. Ya, memberkati kita semua. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala kita. Dan segerakan kepada Pak Gembala. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara. Kita dipanggil untuk mengasihi musuh. Ya, saya kira mungkin di setiap kita pernah ada musuh. Tadi Pak Idaman bilang bisa istri kita, bisa suami kita, bisa orang tua kita, di keluarga kita bisa jadi. Karena ketidakadilan tadi yang disampaikan, kata-kata yang menyakitkan, ditipu, dibohongin, dapat warisan, mestinya dapat nggak kebagian. Bisa itu jadi musuh, saudara. Ya, dan Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Amin, saudara. Jangan sampai kita kehilangan kasih Tuhan. Ya, mari kita akan berdiam di hadapan Tuhan. Masih adakah musuh itu di dalam kehidupan kita? Yang menjadi musuh kita orang yang menyakiti kita, mengata-ngatai kita, membohongi kita, melukai kita. Mungkin meninggalkan kita pada waktu kita membutuhkannya. Tidak mendengarkan kita mungkin. Menyakiti kita dengan kata-kata yang kasar. Memukul kita mungkin. Mengabaikan kita mungkin. Sehingga kita menjadi kecewa dan marah terhadap orang-orang itu. Hari ini Tuhan katakan, kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus sudah jadi contoh buat kita. Waktu dia ditangkap, waktu dia diadili dengan tidak adil, tidak benar, semua orang tidak ada yang membela dia. Semuanya mengatakan salibkan dia dan salibkan dia. Dia tidak membalas. Sampai waktu dia harus disalib, dipantek, dipakukan tangan dan kakinya. Di atas kayu salib, dia tetap berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yesus menyampaikan ini, Yesus mengajarkan ini bukan kepada dunia. Yesus mengajarkan ini khusus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang sudah percaya dan mengikut dia. Kalau hal ini disampaikan kepada dunia, pasti dunia tidak akan bisa menerimanya. Tidak masuk akal. Tapi kalau ini diajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, ini ajaran yang memang masuk akal. Karena itulah ajaran Tuhan dan Tuhan sendiri telah memberikan contoh buat kita. Kelihatannya tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan itu masuk akal. Lepaskan pengampunan itu. Mulai doakan mereka. Dan kita bisa berkata, Tuhan ampuni bapak saya, ampuni suami saya, ampuni istri saya, ampuni anak saya, ampuni papa saya. Ampuni om saya mungkin, ampuni kakak saya, teman saya. Ampuni mereka, mereka sudah melukai saya. Saya nggak bisa dekat lagi dengan mereka. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti Tuhan ajarkan, saya juga mau mengampuni mereka. Doakan mereka. Saya doakan mereka Tuhan supaya mereka sehat-sehat. Supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Seperti yang saya alami hari ini. Saya berkati mereka. Anugerah Tuhan turun bagi mereka. Kasih sayang Tuhan turun bagi mereka. Berkat Tuhan turun bagi mereka. Kalau itu juga kesalahan kami Tuhan, kesalahan saya Tuhan, ampuni saya juga sehingga mereka berlaku seperti itu. Ampuni kesalahan saya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami terima firman-Mu, sekalipun susah untuk kami lakukan.
Tapi kami mau belajar dari Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan dan memberikan contoh teladan bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau belajar dari Tuhan. Karena itu sifat Tuhan. Yaitu sifat Allah, karakter Allah adalah mengasihi. Dan karakter dan sifat Allah, benih ilahi kodrat Allah telah ada di hati kami. Roh Kudus sudah ditaruh di hati kami. Dan memampukan kami juga bisa hidup dan memiliki karakter dan sifat Allah. Yaitu kasih. Ini keputusan kami mau mengasihi musuh kami. Dan ini keputusan kami mau memberkati dan mendoakan mereka. Karena inilah yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Idaman yang sudah sharing firman ini kepada kami. Dan pakai dia lebih hari, lebih heran lagi. Untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Bapa terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah namamu selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita bersyafaat sebentar buat bangsa kita Indonesia. Mari kita angkat suara kita. Bapa kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami yang kami cintai, buat Indonesia. Kami berkati dari pimpinan tertinggi Presiden kami Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersatu bersama keluarga mereka. Tuhan TNI Polri kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anggota Dewan, DPR RI, Provinsi, Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah. Kami berdoa Tuhan buat Badan Peradilan, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, KPK. Ya Tuhan Mahkamah Konstitusi kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, elit politik yang ada di bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia berada dalam berkat dan kasih anugerah Tuhan. Kalau ada kesalahan dosa bagi bangsa kami, ampuni Tuhan. Segala korupsi, segala ketidakbenaran, segala kejahatan, segala benih kebencian, perpecahan yang dilemparkan Tuhan oleh tokoh-tokoh, ya Tuhan elit politik untuk memecah bangsa ini. Ampuni mereka Tuhan. Kami lepaskan anugerah dan kasih Tuhan melingkupi bangsa kami sehingga bangsa kami akan saling mengasihi, saling peduli. Ya Tuhan bergotong royong membangun kesatuan Tuhan dan tujuan kehendak Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan buat Indonesia dan berikan kemampuan untuk keluar dari krisis ya Tuhan dan juga untuk menangani COVID-19, tenaga medis, Menteri Kesehatan dan seluruh aparat yang ada yang ditugaskan bisa melakukan semua tugas dengan baik dari pusat sampai daerah, bersinergi ya Tuhan bersama-sama untuk menangani semuanya. Vaksinasi yang diberikan pada masyarakat juga bisa diberikan, didistribusikan dengan baik sehingga masyarakat punya daya tahan tubuh untuk menangkal semuanya ini Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan buat bangsa kami. Berkati para dokter, perawat, para bidan yang menangani. Ya Tuhan membantu pemerintah dalam segala sesuatunya. Kami berdoa buat tenaga pengajar, baik guru-guru, dosen-dosen. Berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan supaya mereka tetap mengajar dengan baik. Dengan semangat dan mereka semua sehat-sehat. Murid-murid juga Tuhan berkati mahasiswanya. Mereka bekerja belajar dengan baik. Sehingga mereka menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang luar biasa akan bawa bangsa ini untuk mengenal kasih Tuhan. Terpujilah namamu selamanya Tuhan. Terima kasih berkat perekonomian Indonesia semakin baik dan semakin baik dalam semua sektor Tuhan. Baik perikanan, perindustrian, peternakan Tuhan. Dalam semua yang ada Tuhan perdagangan. Berkati Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Ya Tuhan berkati Indonesia. Investor akan banyak masuk ke Indonesia. Ya Tuhan untuk membawa perubahan, perkembangan, lapangan pekerjaan buat Indonesia. Terpujilah namamu selamanya. Bapa kami bersyukur Engkau baik. Mari kita bersatu hati berdoa buat seluruh pemimpin gereja. Ya kita doa bersama Tuhan, kami berdoa buat seluruh pimpinan gereja, sinode, aras nasional. Di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Dengan kondisi pandemi mereka tetap semangat melayani. Mereka tetap terus semangat memberitakan Injil. Apa yang harus mereka kerjakan. Lewat semua yang digunakan media-media, internet. Ya Tuhan semua digunakan untuk menguatkan anak-anak Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik.
Sehingga banyak orang boleh mendengar kebenaran dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat GPKDI, dua dari pimpinan pusat daerah, dan semua gembala gereja lokal dan semua jemaat Tuhan. Bersatu untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Untuk hidup saling mengasihi. Untuk hidup ya Tuhan menjadi pembawa kabar baik dimanapun mereka berada. Berkati segala kebutuhan mereka tercukupi, terpelihara oleh Tuhan. Sehingga semua bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas. Ya Tuhan, sehingga pada waktu Engkau datang kembali, semua ditemukan tetap setia sampai akhir. Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan setiap keluarga, ya Tuhan, setiap anak-anak. Dalam setiap pergumulan mereka, di keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Diberkati mereka semua. Apa yang mereka lakukan berhasil sehingga mereka menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi keluarga, bagi semua orang. Tuhan, terima kasih. Berkati semua pergumulan umat Tuhan yang sakit. Biar mereka mengalami kesembuhan mujizat dari Tuhan. Baik Pak Akeng, Mama Pengli, Joko, Chunmeng, mamanya Joko, papanya Joko, mamanya Chunmeng, Mama Yesika. Jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Johan juga, istrinya pendeta Mesak Amin. Juga Tuhan, istrinya pendeta Stefanus Effendi, istrinya Pak Yakub, ya Tuhan, Ibu Wineke, Pak Pendeta Irot juga yang sakit. Jamah rekan-rekan kami yang sakit. Kesembuhan mujizat Tuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua umat Tuhan yang bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan berkati mereka sebagai menemukan pasangan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Berkati usaha dagangan umat Tuhan. Pekerjaan mereka semuanya berhasil. Dan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terpujilah namamu. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Kami serahkan seluruh setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan kasih anugerah-Mu bagi kami. Jauhkan dari mara baik kecelakaan, sakit, penyakit apapun. Kami mau berlindung di dalam kuasa darah-Mu. Tuhan, berkati setiap kami. Dan berkati seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini. Tuhan sertai dan lindungi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah seluruh berkat-berkat Bapa yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahteranya. Dan alami dan terima kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus mengurapi, memenuhi engkau, menuntun, menyertai engkau, menguatkan, meneguhkan engkau, menghibur engkau dalam semua hal. Sehingga engkau hidup berkemenangan. Sehingga hidup bertumbuh menjadi pribadi yang seperti Yesus, saling mengasihi dan menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan.